Mitra NASA yang tercinta, saat ini kami berada di Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kita akan berbincang-bincang mengenai kesaksian budidaya ikan hias. Nama Haji Selamat Barus, tinggal di Jalan Tamrin Ujung, Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Sumatera Utara. Jenis-jenis ikan hias apa saja yang Bapak pelihara? Kemudian jumlah kolamnya ada berapa banyak atau luasannya, Pak? Ini ikan manfish, satu, koki, koi 3, culat 4. Untuk produk-produk NASA ini produk apa saja yang Bapak pergunakan, Pak, pada kolam Bapak ini? Ini jawab dulu. Ini apa? Ton ya. Selanjutnya Bu, Fiterna Bu. Ya. Dua ini aja Pak ya, Bu ya. Berapa lama Bapak udah menggunakan produk NASA ini, Pak? Ini kira-kira 6 bulan. 6 bulan terakhir ini Pak ya? Ini. Jadi berarti kira-kira udah 3 kali panen, Pak. Dosis penggunaannya bagaimana Bu untuk ton dan Fiternanya ini Bu? Kami ikuti yang ada tersurat di sini. Kalau untuk 1 hektar, ya, 10 botol. Nah, itu berapa hari sekali Bu penggunaannya? Menurut peraturan di sini ya, yang pertama kali habis kolam dikeringkan, nah, sudah itu 20 hari sesudah itu sekali 20 hari lah dikasihkan. Kalau untuk penggunaan Fiternanya bagaimana Bu? Kalau untuk ikan hias ini ya, kita menggunakan 5 kilo per hari dengan 1 tutup Fiterna. Kemudian sudah dia menjelang kering sedikit, nah, baru kita tabur ke kolam ini. Itu kita gunakan 3 kali makan. 3 kali makan. Setelah Bapak atau Ibu menggunakan produk-produk NASA seperti ton dan Fiterna ini, bagaimana hasilnya dibandingkan dengan sebelum menggunakan ton dan Fiterna Plus ini? Ya, kalau dari pertama saya berikan obat yang lain tapi tidak secantik hasil ton ini. Iya. Karena kalau kita kasih ton ini per 150 gram satu kolam ini, hasilnya bisa kita lihat ikannya begitu cantik, bersih airnya. Kalau dulu ya berlumut, asal panas matahari keluar lumut. Selama tahun ini mudah-mudahan tidak ada lagi. Hasilnya, kalau kita lihat tahun ini sudah diberikan Fiterna ini memang jauh lebih baik. Kalau dulu kita hanya menggunakan waktu 3 bulan, kalau sekarang selama menggunakan Fiterna Plus ini 2 bulan atau 2,5 bulan sudah bisa kita jual. Itu satu kolam ini berisi 2.000. Ya. Jadi 2.000 ikan itu sekali angkat. Iya. Tidak diecer. Jauh lebih baik dan saya nampak pembeli ini pun lebih suka kepada kita. Iya. Nah, kalau dilihat dari hasil, ya, kalau selama tahun 2000 sampai 2005 itu hasilnya memang kurang memuaskan. Tapi kalau kita lihat hasil dari tahun 2000 sampai 2005 itu sekitar hasil ikan di sini mencapai 60 juta rupiah. Per tahun apa per bulan? Per tahun. Per tahun ya Pak. Sudah kami menggunakan ton dan ini Fiterna ini, ya, itu hasilnya lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Kira-kira tambah ada 15 sampai 20%. Sudah kami menggunakan ton ini, saya lihat itu pada tengah hari itu lumut tidak timbul, kemudian air itu bertambah jernih dan mudah-mudahan hampir tidak ada lah yang mati. Ya. Nah, jadi kalau ada 1-5% mati itu biasa kan? Karena di dalam kolam ini jumlahnya sampai 2.000 ekor. Iya. Tadinya sebelum kami mengenal barang-barang Fiterna sama ton ini, memang kalau sedang datang penyakit itu hampir satu kolam itu bisa mati keseluruhan. Khusus Pak mengenai produk NASA ini terhadap pemberian pakan ya Pak. Ya, bagaimana pemberian pakan yang Bapak lakukan selama ini? Nafsu makan ikan itu betul-betul luar biasa. Iya. Karena ini berkerumun. Kalau kita pilih tanpa ada Fiterna, dia tidak mau ya sekuat itu untuk makan. Kalau untuk ikan hias ini kita menggunakan 5 kilo per hari dengan 1 tutup Fiterna. Berarti dalam sebulannya kita peroleh angka 150 kilogram per bulan Pak ya. Nah ini kalau bisa dijumlahkan dengan rupiah Pak, berapa nih Pak? Ini satu kantong itu berisi satu sak Pak ya? Satu sak 40 kilo. 40 kilo. Itu berapa jumlah rupiahnya Pak? Rupiah sekitar 173.000. 173.000 untuk goni 40 kilo Pak ya? Berarti kalau untuk yang kebutuhan 150 kg per bulan ini kira-kira berapa? Mendekati angka berapa? Mendekati ya 600.000.
600.000 per bulan Pak ya, kebutuhan pakan Ya, Pak ya. per bulan. Kalau untuk produk nasanya ini berapa banyak yang dibutuhkan dalam 1 bulannya, Bu? Kira-kira nggak habis lah 1 botol. 1 botol itu Bu ya. Kalau bisa dirupiahkan Bu, berapa banyak kira-kira habisnya? 30.000 lah. Kira-kira 30.000 per bulan Bu ya. Untuk yang peternaknya Bu ya. Kalau tonnya ini 1 bulan habis Bu ya. 1 bulan habis ini. Ini berapa Ibu beli ini Bu? 75. 75. Dapat Pak Barus jelaskan kepada kami hasil budidaya kolam ikan hias ini per 2 bulannya, perhitungan hasil rupiahnya bagaimana Pak? Begini, kalau kita kalkulasikan 1 kolam itu hasilnya 1000 ekor, Ya, kolam kita berjumlah 12 buah. iya, Nah, kita hasil ikan 12.000 ekor, iya. dikalikan 1.000 rupiah berjumlah 12 juta. Per 2 bulan Pak ya? Per 2 bulan. Iya, Kemudian sini biaya iya, 5.300.000 rupiah. iya, Maka jumlah hasil bersih iya, 6.700.000 rupiah. iya. Per Untuk hasil dua per 2 bulan Pak ya. Berapa tadi jumlahnya Pak? 6.700.000 6.700.000 rupiah. per 2 bulan Per hasilnya. 2 bulan. Iya, Kalau kita lihat hasilnya iya, dengan bekerja yang ya semaksimal mungkin, iya. pergunakanlah veterana dan ton ini karena kita lebih puas dan lebih mengharapkan hasil yang sebaik-baiknya. Iya. Inilah harapan kita bagi saudara-saudara pemakai hasil pemelihara ikan ini. Ya. Demikianlah pemirsa NASA, kita telah berbincang-bincang dengan Bapak HS Barus dari Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Saya reporter Rudi Purnama Nasution dan kameramen Reja mengucapkan Majodo NASA. Hidup. Pemirsa NASA tercinta di seluruh Nusantara, selamat berjumpa lagi dengan debutan kesaksian tim NASA yang saat ini kita berada di Dusun Surowono, Kelurahan Canggu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, untuk meliput kesaksian penggunaan pupuk tambak organik Nusantara di lahan ikan koki milik Bapak Abdul Rozak. Dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang penggunaan pupuk ton dan manfaat-manfaat yang telah dirasakannya, maka kita ikuti wawancara dengan Bapak Abdul Rozak selengkapnya. Selamat siang Pak Abdul Rozak. Selamat siang. Ini kita ingin mengikuti perkembangan atau manfaat yang telah dirasakan oleh Bapak Abdul Rozak tentang penggunaan pupuk tambak organik Nusantara. Ini sebelumnya saya ingin tahu jenis ikan apa Pak yang dibudidayakan di sini? Yang dibudidayakan untuk kali ini itu masih koki itu, ikan koki, pakan lohan itu. Ya, sebagai pakan lohan Pak ya. Ya. Terus berapa luasnya yang diusahakan di sini? 300 ru ikan. 300 ru. Ya. Per petaknya itu 20 ru. Per petak 20 meter persegi. 20 meter persegi. Terus sistem pemeliharaannya bagaimana Pak? Ini bisa diceritakan dari awal sampai akhir? Bisa. Dari ton, penggunaan dari ton itu sejak awal itu untuk pupuknya. Jadi sebelum ditebari dari benih itu diberi ton dulu. Setelah diberi ton selama 5 hari baru dimasuki dari bibit koki itu tadi. Tonnya itu diberikan pada saat kering atau basah? Saat kering yang paling bagus. Saat masih kering, dimasukkan air, baru 5 hari baru diberikan 5 hari. Iya. Ya. Biasanya kan tukulannya juga dikeringkan setelah beberapa lama pemeliharaan itu Pak. Ya. Itu ya keringkan cuma 1-2 hari aja, langsung diberi ton lagi. Nanti secepat mungkin. Soalnya ini kan tahapnya gerak cepat Mas untuk koki ini. Ya. Jadi pupuk ton itu digunakan setiap pengeringan Pak. Setiap pengeringan diberi ton lagi. Iya. Ya, tapi mendapatkan manfaat yang lebih bagus, Pak. Bagus banget. Ukurannya berapa untuk penggunaan ton ini? Penggunaan ton itu satu petak lokasi 20 meter persegi. Ya. Itu di sini
ada ukuran itu 1 botol ton itu saya gunakan untuk 3 petak ini. 3 petak, jadi sekitar 60. Ya betul. 60 meter persegi ya. Betul ya. Sekali pakai itu. Sekali pakai. Ya. Selama pemeliharaan itu diberi pakan nggak Pak? Iya, diberi pakan, Pak, makan tambahan. Untuk lebih bagusnya itu diberi pupuk kandang, termasuk kandang dari ayam. Itu per petak saya beri 2 atau 3 gelangsing ini, 3 gelangsing ini untuk makanan tambahan. Dan dari makanan yang biasa itu 821 itu saya beri 1 kilo per cuma tambahan. 1 kilo per petak. 1 kilo per petak, betul. Setiap hari berapa kali? 2 kali cuma. 2 kali. Pagi sama sore. Iya. Biasanya dalam 1 petak ini berapa penebarannya Pak? Nah, ini saya coba ini 30 lah, 30 katakan. Ya, 30.000. 30.000. Betul. 30.000. Ya. 30.000 itu cuma 6 rean, kalau dikalikan rean. Satu rean kan 5.500. Iya. Setelah dipasukkan ikan itu berapa lama kemudian dipanen Pak? Itu dipanen itu perkembangan dari ton itu sudah saya rasakan itu jauh lebih beda dari sebelum diberi ton. Sekarang saya beri ton itu bisa maju sampai biasanya 20 hari, ini maju sampai 10 hari bisa panen. Jadi bisa mempercepat 10 hari. Iya, 10 hari. Terus dari segi penyakitnya gimana Pak? Ini dengan penggunaan ton itu. Penggunaan ton ini itu jelas ada apa ya? Penggunaan itu ada reaksi dari ton ini sendiri. Soalnya saya dulu ada penyakit, terus saya beri ton, itu bagus, hasilnya bagus, memuaskan. Jadi lebih mengurangi yang terserang penyakit. Betul. Baiklah pemirsa NASA tercinta, demikian tadi liputan kita tentang penggunaan pupuk tambak organik Nusantara atau pupuk ton milik Bapak Abdul Razak, yaitu yang mengusahakan perikanan atau ikan jenis koki sebagai konsumsi dari ikan lohan. Dan tadi sudah diceritakan tentang manfaatnya, yaitu dengan penggunaan pupuk ton itu dapat mempercepat masa pemanenan yang biasanya 20 hari baru dipanen, sekarang bisa mencapai umur 10 hari. Dan juga dari tingkat serangan penyakitnya juga dapat mengurangi dengan sangat baik. Demikian pemirsa NASA, sampai jumpa lagi di lain kesempatan dan lain komoditi sebagai kesaktian dari PT Natural Nusantara. Selamat siang dan salam NASA. Mitra NASA tercinta, sekarang tim NASA berada di Dusun Pujiharjo, Desa Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, tepatnya di lahan budidaya ikan mas milik Bapak Kamto yang telah membuktikan beberapa produk NASA seperti Pitena dan Ton sehingga menghasilkan produksi yang luar biasa. Untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti bincang-bincang dengan Bapak Kamto selaku pemilik lahan budidaya ikan mas. Selamat pagi Pak Kamto. Selamat pagi. Silakan Pak memperkenalkan terlebih dahulu kepada mitra NASA di seluruh Nusantara. Nama saya sebenarnya bukan Kamto tapi Sukanto ya. Jadi kalau alamat saya di Gadingrejo, tapi kebetulan mencoba untuk mengusahakan budidaya ikan di Kecamatan Pagelaran ya. Mengenal produk NASA dari siapa Pak? Boleh? Bu Dian dan teman-teman. Nah, kemudian saya terdaftar sebagai distributor. Nah, terus saya mencoba untuk praktek olahan. Berapa Pak luas lahannya sekarang Pak? Ada berapa? Kalau luas lahannya ini kurang lebih 1/4 hektar Pak. 2.500 meter persegi. Kemudian sekarang jumlah ikan yang dipelihara berapa Pak? 2 kintal ya. 2 kintal 2 ya. kintal tapi Sekitar sekilonya 30 ekor. 30 Jadi ekor. kalau Jadi ada 6.000 ekor Pak ya? 6.000 ekor ya. 6.000 ekor. Kemudian untuk jenisnya Pak, ini jenis ikan mas biasa. ikan mas biasa lokal Pak ya. Kemudian beli bibit ada awalnya, itu umur berapa Pak? Umur 2 bulan Pak. 2 bulan. Berapa hari Pak pembesarannya? 2 hari. 40 hari. Penggunaan produk NASA Pak,
Ini yang sudah digunakan produk Nasa apa saja Pak yang telah Bapak gunakan? Ada 2 yaitu ton dan Piterna. Ton dan Piterna. Berapa banyak yang digunakan Pak? Berapa botol untuk ton? Kalau untuk tonnya saya pakai 1 botol ini. 1 botol 40 hari Pak ya. Piternanya berapa botol Pak? Selama 40 hari? Habis 2 2 botol selama 40 hari Pak ya. Cara penggunaan ton pada saat pengolahan lahan Pak? Setelah lahan itu kering ya, kolam itu kering, kemudian kita semprotkan dengan larutan ton ini sampai habis dalam 1 botol ini. Kemudian setelah itu masukkan air ya. Setelah air penuh itu masuk bibit. Oh, iya. Mungkin Pak Supri selaku yang di lapangan Pak ya, bisa menyampaikan Pak lebih lengkap mengenai dosis dari ton sendiri Pak. Jadi pengolahan tanah itu kan ada alami, ada dengan produk-produk mungkin seperti ton ini. Ini kami coba dengan pengolahan yang semaksimal mungkin. Kami persiapkan lahan, terus pemupukan dan pemaretan lahan, terus kami semprotkan ton itu merata pada bagian-bagian yang kering. Terus itu setelah rata, kami tutup kolam itu dan beri air. Itu persiapan pengisian air dan penaburan bibit. Iya. Dosis dari ton yang digunakan itu berapa? Mungkin berapa sendok makan yang digunakan untuk sekian 2.500 meter persegi ini Pak? 1 botol itu kami habiskan pada saat pengolahan tanah. Itu kami kan perkirakan ton itu akan menimbulkan plankton lah itu untuk makanan alami di lahan pertanian itu. Gitu, Setelah 10 hari atau 15 hari sekali tidak diberikan ton Pak? Enggak, itu ada jenis lain gitu. Bisa disampaikan mengenai teknis penggunaan Piterna Pak? Penggunaan Piterna ini satu tutup botol ini kami campur dengan 2 liter air, terus kami kasih ke pakan itu berapa kilo? Untuk 1 ember sekitar 5 sampai dengan 8 kilo. 8 kilo. Kami oplos dengan pakan, terus kami agak keringkan sedikit. Setelah merata air itu pada pakan, kami beri pada ikan. Pemberian Piterna hanya 1 kali ya Pak per hari? Enggak, setiap pagi dan sore. Setiap pagi dan sore, berarti 2 kali? 2 kali. 2 kali pemberian setiap harinya Pak ya? Sementara kan pakan ikan itu 3 kali, tapi kami usahakan 2 kali karena untuk perkiraan dari 2 botol ini bisa mencukupi. Mungkin bisa disampaikan hasil yang bisa diperoleh setelah menggunakan Piterna dan ton dengan sebelum menggunakan Piterna dan ton Pak, silakan. Kalau kami sebelum menggunakan Piterna dan ton ini, kami menggunakan dengan proses alami, walaupun dengan menggunakan pakan pabrik lah. Mungkin kami tidak bisa menyebutkan itu pakan apa, tapi dari hasil sendiri dan angka kematian itu agak sedikit berbeda dengan kami menggunakan ton. Selama ini ya, mungkin dari 6.000 ekor itu nggak lebih dari 25 ekor dari kematian itu. Dari 6.000 itu Pak ya? Dari 6.000, berarti kan sedikit sekali itu kematiannya. Sekitar berapa persen Pak tadi? Sekitar 0,25% kalau nggak salah. Sekitar 0,25% untuk angka kematiannya Pak ya? Kalau sebelumnya itu, sebelum menggunakan Piterna dan ton, itu agak tinggi, mungkin ada sekitar 0,50% ke atas gitu. Jadi dari segi hasil juga mungkin dengan sedikit kami tambah dengan biaya ini, itu mungkin hasil bisa sedikit meningkat gitu. Jadi selain tadi menekan angka kematian yang pertama, yang kedua mungkin ada manfaat lain Pak, mungkin dari nafsu makannya bagaimana? Piterna ini salah satu mungkin produk perangsang untuk pakan ya, untuk ikan itu sendiri. Jadi kalau tidak digunakan ini 1 kali, itu sore itu pasti akan perbedaan ada gitu. Jadi kalau selalu rutin pagi itu kami juga pernah 1 kali tidak menggunakan ini produk, jadi sore itu akan berbeda cara ikan itu dengan makannya gitu, makannya akan berbeda. Tapi kalau kami menggunakan ini terus, itu makannya itu akan sangat kelihatan. Iya. Ini kan mau panen Pak ya, dari produksinya bagaimana Pak dari setelah yang menggunakan Piterna dan ton Pak? Kalau kami lihat dari yang 6.000 ekor itu mungkin kalau sekitar sekarang itu besarnya ikan itu sekitar 3 sampai dengan 5 ekor per kilogram. Jadi kalau di total sekitar berapa ton atau berapa kilo Pak hasil yang akan dipanen ini Pak? Sekitar 1 ton itu. 1 bisa ton mencapai itu. 1 ton setelah menggunakan Piterna dan ton. Sebelum menggunakan Piterna dan ton berapa Pak yang biasa yang diperoleh? Dengan proses alami itu tadi mungkin sekitar 8,5 kintal. Jadi ada selisih sekitar 1,5 kuintal Pak ya? Luar biasa. Jadi ada hasil peningkatan yang lebih dari sebelum menggunakan Piterna dan ton. Kemudian kalau kita menghitung hasilnya Pak ya, perkiraan yang akan dipanen,
berapa tadi yang akan kita panen? Yang akan dipanen perkiraan 1 ton, Pak. 1 ton. Ya. 1 kilonya sekarang berapa, Pak, untuk panen? 10.500. 10.500. Berarti kalau dikalikan mendapat 10.500.000. Berarti ada sangat mendapatkan keuntungan yang tinggi, Pak, ya, dari sebelum menggunakan NASA. Nah, kalau kita bandingkan dulu yang sebelum menggunakan NASA hanya sekitar 8,5 kuintal, ya. Jadi kalau dirupiahkan sekitar 8.925.000. 8.925.000. Jadi selisih setelah menggunakan NASA dengan sebelum menggunakan NASA berapa, Pak? Selisihnya 1.575.000. 1.575.000. Wah, ini keuntungan yang luar biasa, Pak, ya, dari sebelum menggunakan NASA, Pak, ya. Pesan dan kesan Bapak disampaikan seluruh mitra NASA di seluruh Nusantara terkait dengan pengalaman Bapak setelah menggunakan Fitnah dan Ton. Ya, bagi saya menghimbau sekali dengan kawan-kawan, terutama petani ikan, ya, terutama petani ikan mas yang ada di Pagelaran sini atau di tempat lain, ya. Alangkah baiknya kalau budidaya ikan itu dalam pakan itu diberi Fitnah dan Ton itu, karena dengan penggunaan Fitnah dan Ton ternyata bisa meningkatkan produk yang cukup lumayan. Ya, terima kasih Pak Kanto dan terima kasih Pak Supri atas bincang-bincangnya. Demikian mitra NASA di seluruh Nusantara, bincang-bincang kami tim NASA dengan Pak Kanto selaku pemilik lahan budidaya ikan mas dan Pak Supri selaku pelaksana lapangan, Pak, ya, yang telah melakukan pengelolaan tiap harinya sehingga dan telah membuktikan hasil-hasil yang luar biasa dari bincang-bincang tadi kita. Semoga ini dapat menjadi suatu pelajaran berharga bagi para budidaya, para pemilik kolam ikan mas yang lain sehingga dapat menghasilkan produk yang luar biasa lagi. Demikian reporter Happy, kameramen Agung melaporkan dari Pagelaran Tanggamus, Lampung. Salam NASA. NASA memang oke.